kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, tanggal 15 Dzulqa'dah 1440 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 17 Juli 2019, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir Al-Quran kita ini di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, sebelum kita mengawali kajian malam hari ini, seperti biasa kita akan membaca surat yang mulia, surat Al-A'la. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi majelis kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la. Alladhi khalaqa fasawwa. والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى
بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. Para hadirin dan hadirat sekalian kami hormati dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Malam hari ini kita akan mengawali tafsir rinci dari surat Al-A'la dan kita awali dari ayat yang pertama, yaitu ayat yang berbunyi Sabbihisma rabbikal a'la. Ayat ini akan kita bagi menjadi dua pertemuan. Malam ini kita akan membahas Sabbihisma rabbika. Untuk pertemuan yang akan datang kita akan membahas Al-A'la. Karena pembahasannya ternyata panjang. Ya. Sabbihisma, sucikanlah nama. Isma itu nama. Sucikanlah, ini perintah. Siapa yang memerintahkan? Allah. Allah berfirman, Sabbihisma, sucikanlah nama. Namanya siapa? Rabbika, nama Tuhanmu, yaitu Allah. Al-A'la, yang maha tinggi. Ya. Kalau kita perhatikan dengan baik, ayat ini menyuruh kita untuk mensucikan Allah atau mensucikan nama Allah. Ayatnya diulangi, Sabbihisma rabbikal a'la. Allah memerintahkan kita untuk mensucikan Allah atau mensucikan nama Allah. Kalau ayat ini memerintahkan kita untuk mensucikan nama Allah. Karena di situ kan ada kata isma. Sucikanlah isma, nama Allah, Rabbika, Tuhanmu. Tapi para ulama juga menjelaskan bahwa ayat ini selain mengandung perintah untuk mensucikan nama Allah, juga di dalamnya mengandung perintah untuk mensucikan Allah. Jadi bukan cuma namanya saja yang disucikan, tapi juga Allahnya juga disucikan. Maka malam hari ini kita akan membahas dua poin. Mensucikan nama Allah dan mensucikan Allah. Caranya bagaimana? Nah. Yang pertama adalah mensucikan nama Allah. Para ulama kita menjelaskan dalam beberapa kitab tafsir, antara lain dalam Tatimah Adwa'ul Bayan, Tatimah Adwa'il Bayan yang ditulis oleh Syekh Atiyah Muhammad Salim rahimahullah. Beliau menyebutkan contoh-contoh mensucikan nama Allah itu seperti apa. Satu, kata beliau, nama Allah itu tidak boleh digunakan untuk menamai sesembahan selain Allah. Apa? Nama Allah tidak boleh digunakan untuk menamai sesembahan selain Allah. Apakah ada orang yang melakukan itu? Ada. Yaitu kaum musyrikin jahiliyah. Kalau kita dengar berhalanya orang Quraisy itu, apa yang terkenal? Lata, Uzza, Manat. Apa? Lata, Uzza, Manat. Ternyata
mereka itu mengadopsi nama-nama tersebut, Lata, Uzza dan Manat, dari nama-nama Allah. Ya mungkin mereka belum terlalu pinter untuk bikin apa? Nama sendiri. Akhirnya ya lumayan diadopsi ATM. Amati, tiru, modifikasi. Tapi parahnya itu yang dimodifikasi nama Allah Azza wa Jalla. Dan lebih parah lagi, setelah dimodifikasi digunakan untuk menamai berhala mereka. Ini kan parah banget ini. Ini termasuk praktek tidak mensucikan nama Allah. Lata itu diambil dari apa? Diambil dari kata sebagian ahli bahasa, diambil dari kata ilah. Apa? Ilah. Ilah itu kan salah satu nama Allah. La ilaha illallah. Kata ilah ini sama mereka dimodifikasi jadi Lata. Apa nyambung? Ya nek wong Arab ya paham nyambung. Karena dhewe kok Lata karo ilah. Mereka nyambung. Ya. Ilah mereka modifikasi dari jadi apa? Lata. Dari ilah dimodifikasi jadi Lata. Kemudian Lata ini mereka gunakan untuk melabeli, menamai berhala mereka. Satu, Lata. Terus apa? Uzza. Kira-kira dari nama apa? Al-Aziz. Nah, ini mirip ya. Jadi mereka nemu nama Allah Al-Aziz. Kemudian mereka adopsi. Dirubah jadi apa? Uzza. Nggak cukup sampai di situ. Mereka gunakan untuk melabeli, menamai berhala mereka. Uzza. Lata, Uzza. Satu lagi apa? Manat. Kira-kira dari nama apa itu? Al-Mannan. Apa? Al-Mannan. Itu salah satu nama Allah. Al-Mannan. Yang maha mengaruniakan. Yang maha memberi. Itu Al-Mannan. Nah mereka ambil Al-Mannan. Kemudian mereka adopsi. Mereka rubah, ya, modifikasi jadi apa tadi? Manat. Ya. Ini nggak boleh. Ya, ini tidak boleh. Ini praktek yang pertama, mensucikan nama Allah, yaitu dengan tidak menggunakannya untuk menamai sesembahan selain Allah. Yang kedua, mensucikan nama Allah bentuknya antara lain yang kedua adalah dengan tidak menggunakannya sebagai bahan candaan. Tidak menggunakannya sebagai bahan candaan. Ya. Apa ada? Ada sebagian orang seperti itu. Ya. Walaupun mungkin dia tidak bermaksud menghina Allah. Ya. Oli togel, alhamdulillah. Arab mabok maca bismillah. Na'udzubillahi min dzalik. Walaupun mereka tidak maksud menghina, akan tetapi itu tidak pas, tidak boleh, karena itu termasuk meletakkan nama Allah bukan pada tempatnya. Para ulama mengatakan bismillah itu adalah untuk mengawali aktivitas yang baik. Tuku togel ke bro ya? Dia malah anak sing sholat istikharah. Golet apa? Nomor sing kira-kira bakal tembus. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, gak boleh. Ya. Terus kepriwe berarti? Ya tinggalkan. Ya, tinggalkan itu. Enggak kemudian kalau beli togel diawali bismillah terus jadi islami. Ya enggak. Tetap tidak boleh. Nah, di negeri kita itu beberapa tahun yang lalu sempat geger. Ketika ada sebagian mahasiswa sekolah di sekolah Islam. Labelnya apa? Islam. Mereka mengajak zikir para mahasiswa yang lain dengan mengucapkan
anjing hu akbar. Baru dengar? Ini sudah beberapa tahun yang lalu. Mahasiswa di sebuah sekolah tinggi Islam. Ya, itu parahnya. Begitu penghinaannya. Ya. Dan itu rame-rame. Kemudian bikin slogan, Tuhan sudah membusuk. Na'udzubillah min dzalik. Bikin tulisan, area bebas Tuhan. Mengerikan kan? Ini mahasiswa di sebuah sekolah tinggi Islam. Sebuah universitas Islam. Ini bukan sekolah umum. Ya insya Allah ya anak-anak kita, siswa-siswa kita di sekolah umum walaupun mereka mungkin hobi tawuran, tapi orang hati kayak kue gitu loh. Itu kan penghinaan. Na'udzubillahi min dzalik. Ini tidak mensucikan nama Allah. Memelesetkan kan? Harusnya Allahu Akbar dipelesetkan seperti itu. Ya. Ya, mengerikan memang. Ya, mengerikan. Makanya milih sekolah itu hati-hati. Ya. Jangan cuma label ada apanya? Islamnya. Itu contohnya produknya. Ya. Contoh produknya itu seperti itu. Itu baru yang terucap di lisan. Belum pemikiran-pemikiran mengerikannya. Ya. Mudah-mudahan Allah menjaga kita semua. Baik. Termasuk juga yang menempatkan nama Allah bukan pada tempatnya itu adalah ketika nama Allah itu ditaruh di tempat-tempat yang tidak layak. Pernah rame kan sepatu. Ya, sepatu bawahnya atau sandal bawahnya ada label mirip Allah. Mirip kalimat apa? Allah. Ini tidak mensucikan Allah. Yang namanya sepatu kan ditaruh di mana? Di bawah. Sandal kan ditaruh di bawah, diinjak-injak. Apa enggak ada logo lain selain logo itu? Kenapa mesti memirip-miripkan dengan logo tersebut? Kayak kehabisan apa? Kehabisan ide. Beberapa tahun yang lalu juga sempat rame konser musik, ya, karpetnya, alasnya itu ada kaligrafi kayak nama Allah, jingkrak-jingkrak di atasnya. Ini termasuk tidak mensucikan nama Allah. Ya. Jebule akeh ya nang Indonesia ya. Iya pancen. Ini yang keberapa? Yang kedua, jangan digunakan untuk candaan atau diletakkan bukan pada tempatnya. Yang ketiga, tidak membawa masuk sesuatu yang ada nama Allahnya ke tempat yang banyak najisnya. Apa? Tidak membawa masuk ya, sesuatu yang ada nama Allahnya ke tempat yang banyak najisnya. Makanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan beliau mengatakan hadis ini hasan sahih gharib, Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala'a, kalau beliau masuk ke dalam WC, naza'a khatamahu." Beliau lepas apa? Cincinnya. Beliau lepas cincinnya. Kenapa? Karena di cincinnya itu ada tulisan Muhammadun Rasulullah. Berarti ada kata apanya? Allah. Loh, kenapa kok Nabi kita Muhammad SAW itu pakai cincin ada tulisan itu? Karena beliau pakai cincin untuk stempel.
Jadi beliau kalau kirim surat, ya, itu tanda tangannya adalah stempel beliau. Tulisannya apa tadi? Muhammadun Rasulullah. Nah, karena ada nama Allah di cincin beliau, maka beliau SAW, kata Anas bin Malik, kalau mau masuk kamar mandi, mau masuk WC, beliau lepas di luar, taruh di luar. Ya. Itu termasuk mensucikan nama Allah. Maka hati-hati kalau kita punya sesuatu, ya, buku, ya, buku agama, apalagi Quran, apalagi apa? Quran. Jangan dibawa masuk ke mana? WC. Ustaz, HP ku anak Qur'ane kepriwe? Nanti tinggal nang jaba ya hilang. Kamar mandi terminal mending. Gimana? Gimana? Berarti dihapus program Quran itu. Ini buat saya baca kalau di perjalanan, Ustaz, gimana? Kata para ulama, itu bukan Al-Quran satu pertama. HP itu bukan Al-Quran. Yang kedua, itu hanya aplikasi. Hanya aplikasi. Yang kalau HP tersebut kita bongkar, kita buka, ya, casingnya kita apa? Buka, ada nggak tulisan Al-Quran di situ? Tidak ada. Itu cuma apa namanya? Chip, ya, atau cuma apalah, ya, sistem saja. Sehingga kata para ulama tidak mengapa membawa HP itu masuk ke dalam kamar mandi walaupun di dalamnya ada program Al-Quran, ada software Al-Quran. Tapi jadi setel nang jero kamar mandi. Dan ini kadang-kadang nggak terasa, ada sebagian orang ringtone-nya itu Al-Quran. Ringtone-nya Al-Quran. Kalau ada orang telepon yang bunyi apa? Al-Quran. Loh, gue lagi di kamar mandi mau nih kepriwe aja. Terus bagaimana Ustaz? Ganti. Ya. Kenapa? Karena memang Al-Quran itu gunanya bukan untuk ringtone. Allah turunkan Al-Quran bukan untuk ringtone, bukan untuk nada apa? Nada dering. Ya. Lagi pula kan kadang-kadang kalau kita ada nada dering kayak gitu, kita kadang-kadang ayatnya belum selesai udah dipencet, diangkat, akhirnya putus di tengah jalan. Memang bukan pada tempatnya. Walaupun maksudnya mengganti, daripada dangdut Ustaz. Ya. Loh, kan ada yang lainnya. Kering-kering-kering. Ya. Atau suara jangkrik. Suara manuk kan banyak. Atau nada getar. Ya. Yora krungu. Ya wis diganti apalah yang lainnya. Yang kira-kira musik enggak. Quran juga bukan. Ya. Ini yang ketiga. Apa yang ketiga? Tidak membawa masuk sesuatu yang ada nama Allahnya ke dalam tempat yang banyak najisnya. Ini termasuk mensucikan nama Allah. Termasuk juga yang berapa ini? 1, 2, 3, 4 ya. Termasuk mensucikan nama Allah, kata para ulama, adalah memuliakan kertas. Memuliakan kertas yang di situ tertulis nama Allah. Kenapa? Memuliakan kertas yang di situ tertulis nama Allah. Yang jelas ya contohnya Al-Quran. Ini ada nama Allahnya. Maka para ulama kita menjelaskan letakkan di tempat yang layak. Ya, jangan ngisor longan. Ya, taruh di tempat yang layak, yang bersih. Ya. Termasuk juga yang kadang-kadang kita suka kurang perhatian itu adalah kertas-kertas undangan. Apa? Kertas-kertas undangan. Undangan RT-an, undangan rapat, undangan pernikahan. Biasanya ada Bismillahirrahmanirrahim. Anda taruh di mana itu?
Nah, dibuang di tempat sampah. Enggak boleh. Kenapa? Ada nama Allah di situ. Terus dikoleksi. Siapa sih ngomong koleksi? Ya. Kalau memang sudah tidak terpakai, kemudian memenuhi, ya dimusnahkan. Tapi dimusnahkannya dengan cara yang tidak meninggalkan bekas. Apa itu? Dibakar. Loh, bakar Ustaz kepriwe? Niatnya apa? Niatnya adalah untuk menyelamatkan tulisan Allah tersebut. Supaya tidak terbuang kemana? Tempat sampah. Ya. Termasuk kadang-kadang, ini para guru ya. Para guru, ketika Anda bikin pertanyaan soal ujian pelajaran agama. Itu kan kadang-kadang ada nama Allah di situ. Ya. Itu setelah selesai dijawab sama anak, dikoreksi. Kadang-kadang kertasnya diapakan? Dikiloin. Dijual kiloan, nggo buntel kacang. Nggo buntel tempe. Nggo wadah gorengan. Habis itu kemana? Mesti sampah. Mesti tempat sampah. Ya bukan mesti, rata-rata. Rata-rata ke tempat sampah. Padahal di situ ada nama Allah. Gak boleh. Tidak boleh. Ya. Karena sesuatu atau kertas yang di situ ada nama Allahnya harus dimuliakan. Ya, harus dimuliakan. Selain dibakar apa Ustaz? Kalau memang akan dikubur di tanah yang bersih. Ya, di tanah yang bersih, kata Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Ya. Jadi hati-hati, ya, hati-hati. Ada kisah nyata. Seorang ahli ibadah di zaman salaf yang terkenal sekali, namanya Bishr ibnul Harith. Siapa? Bishr ibnul Harith. Terkenal sekali. Kok saya baru dengar Ustaz? Yang jarang baca ya tadi. Ya. Terkenalnya Bishr al-Hafi. Ya, Bishr al-Hafi. Itu dahulu orang yang biasa-biasa aja. Nggak terlalu terkenal gitu. Setelah itu kemudian jadi terkenal. Namanya harum kemana-mana. Ya. Beliau pernah ditanya sama seseorang. Ini kisah disebutkan. Kisahnya sahih. Ya, valid kisahnya disebutkan dalam beberapa kitab. Antara lain kitab Hilyatul Awliya. Kitab At-Tawwabin. Kemudian kitab Tarikh Dimashq. Dan yang lain-lain. Banyak lah. Pokoknya kisah ini banyak disebutkan dalam buku-buku sejarah. Beliau ditanya. Kok bisa namamu seharum itu? Kok bisa namamu seharum itu? Kata beliau, pada suatu hari aku sedang jalan. Tanpa sengaja aku melihat di tengah jalan ada kertas. Dan di situ tertulis Bismillahirrahmanirrahim. Maka aku pun segera ambil karena berdebu, kertas itu kotor. Yang namanya di jalan kan kotor, kena debu. Barangkali ada orang lewat nggak sengaja nginjek. Akhirnya aku amankan itu kertas, aku bersihkan. Kemudian aku taruh di saku. Kemudian dia ngerogoh sak, ternyata di kantongnya itu ada duit. Duit 2 dirham. Berapa? 2 dirham. Berapa ya kira-kira ya? 100 ribuan. Dan dia nggak punya duit lain kecuali itu. Cuma punya duit itu tok. 2 dirham itu. Apa yang beliau lakukan? Beliau beli parfum. Beliau beli parfum. Kemudian kertas yang sudah bersih itu beliau parfumi. Ya, nggak cukup hanya sekedar dibersihkan, beliau parfumi itu. Kemudian beliau simpan.
Malam harinya mimpi. Ya Bishr ibn al-Harith. Wahai Bishr ibn al-Harith, rafa'ta asmana 'anit tariqi wa tayyabtahu. Engkau telah menyelamatkan namaku, nama Allah Azza wa Jalla dari jalan, dan engkau telah wangi, telah engkau parfumi. La utayyibanna ismaka fid dunya wal akhirah. Maka aku pasti akan harumkan namamu di dunia dan di akhirat. Ya. Akhirnya terjadilah seperti apa yang terjadi. Namanya harum. Kalau dengar nama Bishr al-Harith, Bishr ibn al-Harith al-Hafi itu ya sudah, kesannya itu positif. Ya, ibadah, tekun, rajin untuk beramal. Ya. Dan tentunya beliau mengangkat itu bukan sekedar mengangkat, tapi ada takzim, ada apa? Pengagungan dalam hati kepada Allah Azza wa Jalla. Maka mulai sekarang jangan malas. Ya, jangan apa? Malas untuk memuliakan kertas-kertas yang di situ ada nama Allahnya. Sudah. Ini adalah pembahasan tentang mensucikan nama Allah. Kita pindah ke pembahasan berikutnya. Apa? Mensucikan Allah. Apakah Allah perlu disucikan? Apakah Allah tidak suci terus jadi perlu disucikan? Bukan. Kita sudah sampaikan pada pertemuan yang lalu. Allah itu maha suci. Al-Quddus. Apa Al-Quddus? Yang maha suci. Allah itu maha suci. Loh, terus kenapa kita sucikan? Apa maksudnya mensucikan Allah? Maksudnya adalah jauhkan dari otak kita, jauhkan dari hati kita hal-hal yang tidak pantas dengan kesucian Allah. Jauhkan apa? Dari otak kita, jauhkan dari hati kita hal-hal yang tidak pantas dengan kesucian Allah. Apa contohnya Ustaz? Aib. Apa? Aib. Contoh yang lain apa? Kekurangan. Contoh yang lain apa? Contoh yang lain sifat-sifat yang buruk. Contoh yang lain apa? Suudzon. Napa? Suudzon. Jauhkan kotoran-kotoran itu dari kepala kita, dari hati kita saat muncul. Buang jauh-jauh. Itu namanya mensucikan Allah. Ya. Jadi kalau misalnya kita muncul makslorot dalam hati kita, Allah enggak adil, langsung buang jauh-jauh. Karena tidak mungkin Allah tidak adil. Ya. Ketika ada perasaan, Allah ini kok aku udah minta lama, kok enggak dikabul-kabulkan. Allah pelit, na'udzubillahi min dzalik, langsung buang. Subhanallah. Ya. Allah maha suci. Ya. Jangan kayak orang Yahudi. Jangan kayak orang Yahudi. Ketika mereka mengatakan Allah itu pelit, na'udzubillahi min dzalik. Allah ceritakan perkataan mereka itu dalam surat Al-Maidah ayat 64. Surat apa? Al-Maidah ayat 64. Mereka berkata, Allah Subhanahu wa taala berfirman, waqalatil yahudu yadullahi maghlulah. Orang-orang Yahudi itu mengatakan bahwa tangan Allah terbelenggu. Terbelenggu itu maksudnya apa? Pelit. Jadi mereka menuduh Allah pelit. Maka Allah Subhanahu wa taala langsung membantah mereka, ghullat aidihim. Justru yang terbelenggu itu tangan-tangan mereka. Mereka di situ siapa? Orang Yahudi. Justru yang pelit itu mereka. Subhanallah. Makanya sampai sekarang orang Yahudi itu manusia yang paling pelit sedunia. Ustaz apa pernah survei? Enggak perlu survei. Allah sendiri yang mengatakan.
Ya, masa Allah perlu apa yang dikatakan Allah perlu diserupai? Tangan mereka yang terbelunggu, ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu. Gara-gara ucapan ini mereka dilaknat sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah jelaskan, bal yadahu mabsutata. Justru kedua tangan Allah itu terbuka lebar. Artinya Allah itu sangat dermawan. Memang keterlaluan orang Yahudi itu. Ya. Yang bikin mereka hidup siapa? Yang bikin mereka bisa bernafas siapa? Allah. Yang bikin mereka bisa mendengar? Allah. Yang bikin mereka bisa ngomong? Allah. Yang bikin mereka bisa nulis? Allah. Begitu mereka balas karunia Allah. Begitu mereka membalas karunia Allah yang tidak ada habisnya dengan ucapan bal yadullahi maghlulah. Tangan Allah terbelenggu. Maka kalau ada prasangka itu muncul di dalam hati kita, kita sudah minta kepada Allah, kok ternyata belum dikabulkan juga sama Allah, kemudian terlintas di dalam benak kita, kok Allah, na'udzubillah, pelit, kok Allah menterlantarkanku, sudah minta, langsung ucapkan apa? Subhanallah, Maha Suci Allah, buang jauh-jauh. Karena Allah itu memberi kita apa yang kita butuhkan, bukan memberi apa yang kita minta. Allah memberi apa yang kita butuhkan, bukan memberi apa yang kita minta. Mungkin atau tidak kita minta sesuatu yang tidak kita butuhkan? Mungkin atau tidak? Mungkin. Anak jenengan usia 2 tahun minta sama jenengan motor mabur. Jenengan kasih? Jenengan kasih? Kenapa? Enggak butuh. Terus jenengan kasih apa? Motor maburan. Ya, mainan maksudnya. Minta motor mabur. Dia mungkin lihat ada apa? Motor mabur gitu. Kemudian dia minta. Jadi belum tentu yang kita minta kepada Allah dalam doa-doa itu kita butuhkan, belum tentu. Bahkan bisa jadi yang kita minta kepada Allah itu justru malah membahayakan kita. Ya. Ada sebagian orang minta kepada ya Allah, mudah-mudahan aku dadi wis nyalek, modal wis akeh. Ya Allah mudah-mudahan jadi, ya Allah jadi, ya Allah jadi. Jebule ora jadi. Apakah kemudian timbul dalam hati kita, wah Allah ini enggak care, enggak perhatian gitu? Jangan, langsung ucapkan apa? Subhanallah. Justru Allah itu sayang ketika tidak mengabulkan permintaan kita yang Allah tahu barangkali itu akan merusak. Ya. Awalnya bersih, begitu ketemu sama teman-teman yang kurang bersih, kancane ngajak korupsi, akhirnya terbawa apa? Korupsi berjamaah. Ya, bukan sholat nopo berjamaah. Akhirnya satu kantor mlebu kabeh mung penjara. Ya. Na'udzubillah min. Allah selamatkan. Aja. Jangan. Ya. Maka buang pikiran-pikiran yang tidak benar. Maka kalau kita perhatikan, Allah Subhanahu wa taala itu betul-betul mensucikan namanya, mensucikan dia ketika ada ucapan-ucapan orang musyrik, ucapan-ucapan orang kafir yang tidak layak, yang tidak pantas. Contoh ini, surat Al-Mu'minun ayat 91. Surat apa? Al-Mu'minun ayat 91. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Mattakhadallahu min waladin." Mattakhadallahu min waladin. Allah itu enggak mungkin punya anak. Napa? Allah itu enggak mungkin punya anak. Ini ucapan siapa ini? Orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Ya, mereka mengatakan Allah punya anak. Maka Allah bantah, "Mattakhadallahu min waladin." Allah itu tidak punya anak. "Wa ma kana ma'ahu min ilahin." Dan juga tidak ada Tuhan lain selain Allah. Tidak ada sesembahan lain selain Allah.
Idzan la dhahaba kullu ilahin bima khalaq. Kalau ada Tuhan lain di muka bumi ini, maka masing-masing Tuhan nanti akan rebutan. Ya. Oh, aku menciptakan manusia yang ada di Indonesia. Yang satunya, oh jatahku Afrika. Satunya lagi jatahku Cina, jatahku. Akhirnya tukaran. Wala ala ba'dhum ala ba'din. Kalau akan banyak Tuhan di muka bumi ini, maka mereka akan saling mengalahkan, saling perang, saling tukaran. Yang jadi korban siapa? Penungsa. Manusia yang jadi korban. Lawong raja karo raja tukaran. Yang jadi korban siapa? Padahal cuma raja loh. Bagaimana kalau Tuhan? Ya. Maka kemudian Allah tutup firman-Nya, Subhanallahi amma yasifun. Maha suci Allah atas ucapan mereka tersebut. Ya. Jadi kalau kita ketemu dengan hal-hal yang tidak layak dengan Allah, ucapkan apa? Subhanallah. Maha suci Allah. Ya. Baik. Berarti ayat ini sabbihisma rabbikal a'la mengandung satu apa? Mensucikan nama Allah. Dua, mensucikan Allah. Mensucikan nama Allah contohnya satu, jangan digunakan untuk menamai berhala. Yang kedua, tidak digunakan sebagai bahan candaan atau meletakkan bukan pada tempatnya. Tiga, tidak membawa sesuatu yang ada nama Allahnya ke dalam tempat yang ada najisnya. Yang keempat, memuliakan kertas yang di dalamnya ada nama Allah. Ini pembahasan tentang mensucikan nama Allah. Berikutnya, mensucikan Allah maksudnya bagaimana? Menjauhkan dari otak kita, dari hati kita, hal-hal yang tidak layak dengan kesucian Allah. Contohnya, aib, kekurangan, sifat buruk. Ya. La ta'khudhuhu sinatu wala naum, itu kekurangan itu. Sinatun itu artinya ngantuk, naum itu artinya tidur. Itu kekurangan. Ya. Makanya kita jauhkan. Kalau ada ungkapan atau terlintas dalam benak kita suudzon, apa suudzon? Prasangka buruk atau ucapan-ucapan kufur orang-orang musyrik, orang-orang kafir tentang Allah. Kayak tadi misalnya naudzubillahi min dzalik ya, yang kita kasih contoh tadi di awal, maka cepat-cepat ucapkan Subhanallah, Maha Suci Allah. Ini yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Esok hari biidznillah azza wa jalla kita akan lanjutkan untuk menyelesaikan ayat yang pertama. Terima kasih atas perhatiannya. Menutup segala kurangannya, kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.